Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Nisa ya. Kali ini di pembelajaran IPA kelas 6. Nah, Bu Nisa akan meneruskan ya materi kita. Yang pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif. Nah, masih ingat ya apa itu generatif? Ya, gen itu berasal dari keturunan. Jadi generatif itu perkembangbiakan yang melalui kawin. Jadi dibutuhkan sel kelamin jantan dan betina. Tapi kemarin yang kita bahas baru tentang tumbuhan saja ya, baru tentang bunga. Perkembangbiakan generatif pada bunga atau tumbuhan biji. Untuk yang hewan nanti akan bisa terangkan lagi setelah vegetatif ini ya. Nah, oke. Yang selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif. Nah, secara tidak kawin ini berarti tidak membutuhkan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Jadi tidak melalui kawin. Nah, nanti perkembangbiakan vegetatif ini ada dua, yaitu vegetatif alami yang terbentuk dari tumbuhan itu sendiri, dan yang kedua vegetatif buatan yang dibantu oleh manusia. Nah, untuk vegetatif ini juga akan terbagi ke dalam dua kategori, yaitu vegetatif untuk hewan dan vegetatif tumbuhan. Yang akan kita bahas sekarang yaitu vegetatif tumbuhan dulu. Nah, di sini dijelaskan kalau perkembangbiakan vegetatif itu yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa proses perkawinan. Jadi tidak kawin, tidak membutuhkan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Nah, ada beberapa tumbuhan yang berkembangbiak dengan vegetatif. Yang kita bahas sekarang yaitu vegetatif alami dulu, yang tidak ada campur tangan manusia. Nah, contoh dari perkembangbiakan vegetatif alami ada banyak sekali. Contohnya di sini ada melalui membelah diri, spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, dan tunas. Kira-kira kalian asing tidak dengan perkembangbiakan seperti ini? Semoga tidak. Nah, nanti insya Allah kalian setelah menonton video dari Bu Nisa akan nambah pengetahuan kalian ya tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami yaitu umbi lapis. Nih. Nah, umbi lapis. Umbi lapis itu umbi, yaitu yang ada di dalam tanah yang berlapis-lapis. Nah, contoh dari umbi lapis, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis ini, contohnya ini ada bawang merah, bawang bombay, yang kalau kita buka atau kalau kita potong dia akan keluar berlapis-lapis. Selanjutnya selain bawang bombay atau brambang bahasa Jawanya, yaitu bawang putih ya, bawang putih. Bawang putih juga berkembang biak dengan umbi lapis. Walaupun tidak terlihat secara berlapis-lapis, tapi bawang putih juga berkembang biak dengan umbi lapis. Ya. Yang kedua yaitu umbi batang. Nah, umbi batang itu juga sama umbi, tapi yang berkembang biak itu adalah batangnya. Tapi batangnya itu berada di dalam tanah. Jadi kependem gitu bahasa Jawanya ya. Contoh
yang umbi batang yaitu adalah kentang. Nah, berarti kalau kamu memakan kentang, itu berarti kamu memakan umbi batangnya, yaitu kentang ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada tunas. Nah, tunas ini nanti akan tumbuh besar dan akan menjadi daun. Nah, sedangkan batangnya itu berubah menjadi umbi ini. Nah, ini adalah contoh dari umbi batang. Nah, umbi batang ini mengandung kentang ini mengandung karbohidrat. Ya, oke. Yang ketiga yaitu tunas. Nah, tunas itu berarti anakan. Nah, tunas biasanya kita jumpai pada pohon pisang. Nah, ini tunas itu yang di bawahnya gini. Nah, pohon pisang seperti ini berkembang biak dengan cara tunas. Selain pisang, ada juga bambu bung yang biasanya dimasak oleh orang tua kalian. Itu juga berkembang biak dengan tunas. Nah, ini bung. Yang belum tahu bung, nah ini adalah gambar bung. Nah, rebung itu adalah pohon bambu yang masih muda. Keempat yaitu adalah rizoma atau biasa kita sebut dengan akar tinggal. Nah, akar tinggal ini biasa terdapat di jai-jainan, empon-emponan. Nah, itu. Nah, akar tinggal atau disebut dengan rizoma atau biasa disebut dengan akar rimpang. Contohnya ada jahe, ada kencur, ada laos, ada pokoknya yang untuk jamu-jamuan itu, yang untuk empon-empon atau jamu-jamuan. Nah, Bu Nisa punya salah satu contoh. Nah, ini adalah kunyit. Nah, ini adalah kunyit. Dia itu yang berkembang adalah akarnya. Nah, akarnya itu akan berubah seperti ini dan nanti ini bisa kita gunakan, bisa kita konsumsi atau kita olah menjadi jamu-jamuan, atau kalau tidak biasanya untuk bumbu dapur. Nah, ini namanya kunir. Nah, maaf Bu Nisa hanya membawa kunir saja ya. Untuk jahe dan kencur hampir sama seperti ini. Terus ada lengkuas. Tak liatin gambarnya aja, lengkuas. Nah, ini adalah lengkuas atau laos. Kamu nanti bisa tanya ke orang tua kalian, tanya bumbu dapur, oh ini akar rimpang atau akar tinggal atau rizoma, jahe kencur, itu bisa kalian cari di dapur ibu kalian ya. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah geragih. Nah, ini atau stolon. Geragih atau stolon itu biasanya batangnya itu gandeng-gandeng. Nah, itu berada di tanah, di atas tanah itu. Contohnya kalau kalian ke sawah ada pegagan. Tadi kok Bu Nisa lupa nggak tak bawain. Ini loh, pegagan. Nah, ini tuh nyambung. Nah, ini sambung gagan-gagan yang biasanya dibuat untuk payek. Nah, itu adalah salah satu contoh geragih atau stolon. Atau stroberi, arbei, morbei. Nah, itu kan menjalar ya. Menjalar dan bergandengan gitu loh. Nah, itu adalah contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih atau stolon. Yang selanjutnya adalah spora. Nah, spora itu kalian asing ya. Nah, spora itu bisa kalian jumpai pada tumbuhan paku atau jamur juga bisa. Nah, ini di belakang ini ada tutul-tutul warna coklat ini. Itu adalah sporangium atau kotak spora. Contohnya adalah tanaman paku. Ini Bu Nisa bawa salah satu tanaman paku. Ini sebenarnya tanaman paku itu banyak banget jenisnya, tapi Bu Nisa hanya bawa satu.
Nah ini kalau udah besar, biasanya belakang ini ada kayak ini loh, kayak gini. Ada kotak sporangiumnya seperti itu, warna putih coklat itu, yang kalau kita tempel di sini biasanya kayak tato-tatonan itu loh. Nah itu adalah sporangium yang ada pada tanaman paku. Tanaman paku itu banyak jenisnya. Ini ada seperti ini, ada juga suplir yang daunnya kecil-kecil itu. Ada juga paku tanduk rusa yang ada di depan kelas 6. Itu juga contoh spora. Nah ini adalah contoh paku tanduk rusa ya anak-anak, ini di depan kelas 2. Nah ini kontilalah belakangnya nggak ada coklat-coklatnya, biasanya itu ada. Nah ini juga jenis tanaman paku yang namanya paku tanduk rusa, berkembang biak dengan spora. Nah yang selanjutnya adalah umbi akar ya, tapi kok di sini tidak ada. Nah jadi kalau umbi akar itu yang berkembang adalah akarnya juga. Akarnya yang bisa digunakan untuk cadangan makanan. Nah contoh dari umbi akar adalah ketela, telo pendem, telo jenderal, nah itu, atau ketela pohon, ketela rambat. Nah itu adalah salah satu contoh dari umbi akar. Nah yang selanjutnya adalah tunas adventif. Nah tadi tunas, yang ini tunas adventif. Nah tunas adventif ini ada pada cocor bebek. Tahu tidak cocor bebek seperti apa? Nah cocor bebek adalah tanaman yang pinggir-pinggirnya itu ada kayak tunas-tunasnya gini loh, kecil-kecil gini. Nah ada kecil-kecil seperti ini. Nah ini kalau kita ambil terus kita tanam, itu akan tumbuh menjadi individu baru lagi. Ini namanya tanaman cocor bebek, berkembang biak dengan tunas adventif. Nah selain cocor bebek ada juga itu tanaman bakau. Nah tanaman bakau itu berkembang di mana itu, di pantai, di pinggir pantai untuk mencegah abrasi. Nah itu adalah contoh tunas adventif. Sebentar Bun Nisa carikan, kayak ada cocor bebek. Nah ini adalah contoh tanaman cocor bebek ya. Ini di depan kelas 5. Di depan kelas 5 itu ada tanaman cocor bebek. Tapi ini kok belum muncul tunas-tunasnya. Nah nanti kalau sudah muncul, itu akan muncul tunas-tunasnya di sini. Dan kalau kita ambil nanti ditaruh di tanah, dia akan tumbuh. Nah ini adalah cocor bebek, salah satu contoh dari tunas adventif. Oke, mungkin itu dulu anak-anak yang bisa Bun Nisa sampaikan, semoga bermanfaat. Nah untuk selanjutnya tugas kalian apa, nanti akan Bun Nisa share lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.